diturunkan air berbentuk hujan dari langit penuh bintang, agar ia membersihkan kotoran dan ketidakmurnian. Pandanglah bagaimana air membasuh ketidaksucian, dan bagaimana Allah Maha Tinggi memurnikan air itu sendiri dan ketidakmurniannya. Tak diragukan lagi, Allah Maha Tinggi itu paling murni dan suci. Ketika air memerangi ketidakmurnian dan menjadi kotor sedemikian rupa, sehingga tak bisa lagi ia membersihkan, Allah Maha Penyayang membawanya ke samudera kebenaran. Di sana hakikat air memurnikannya kembali. Tahun berikutnya, dia akan datang kembali, memakai jubah yang bersih, panjang menjuntai. Bertanya bumi kepadanya, "Kemana saja engkau pergi?" Dan dia menjawab, "Ke dalam samudera kebaikan yang manis. Kotor aku ketika bertolak dari tempat ini. Lalu aku dimurnikan, dipakaikan padaku jubah kehormatan. Lalu aku kembali ke bumi. Kemari, hampirilah kemari, wahai semua yang kotor. Diriku kini telah mengambil sesuatu dari sifat Allah. Akan kuterima kotoranmu dan kuganti dengan kesucian bagaikan digantinya setan dengan malaikat. Dan ketika diriku terkotori, aku akan pergi ke tempat di langit itu, ke sumber semua kemurnian. Akan kutanggalkan semua pakaian kotorku, dan dia akan kembali memberiku jubah kehormatan yang murni. Pada apa yang kukerjakan, dialah yang bekerja. Dan yang harus dipuji adalah Allah, Rabb, Tuhan semesta alam-alam. Jika tak ada dosa dan salah, kita takkan air dimuliakan. Kerja air itu bagaikan orang yang mengambil sekantung emas, lalu berkeliling kemana-mana, seraya bertanya, "Siapakah yang sedang tak berharta?" Ia tercurah pada tanaman yang sedang tumbuh, atau membersihkan wajah yang kotor, atau dipanggulnya kapal yang sedang tak berdaya di atas kepalanya. Ratusan ribu jenis obat terkandung di dalamnya, karena semua jenis obat ditumbuhkan olehnya. Inti dari semua mutiara dan jiwa dari semua biji dimurnikan dalam aliran air, bagaikan pasien disembuhkan di tempat banyaknya obat-obatan. Terdapat nutrisi di dalamnya bagi para yatim dari bumi, dan ada gerakan darinya bagi semua yang telah kering kerontang di rantai dan terpenjara. Ketika batas kemampuannya terlewati, ia menjadi kotor. Ia lelah, seperti kita semua di bumi. Ketika air telah menjadi kotor, ia memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Agung, Maha Terpuji. Dari inti dirinya,
naiklah sebuah permohonan menyayat. Wahai Tuhanku, apa-apa yang sudah Kau anugerahkan padaku telah semuanya kuberikan. Kini aku bagaikan seorang pengemis fakir. Telah aku tebarkan semua pemberian-Mu kepada mereka yang murni ataupun yang kotor. Wahai Raja sumber semua kebaikan, masih adakah tambahan? Bersabda Tuhan kepada awan, bawalah air ke sumber kebahagiaan. Dan kepada matahari, tariklah air ke atas. Tuhan menuntunnya melalui berbagai aliran sampai dia mencapai samudera tak terhingga. Air yang kubahas ini adalah ibarat bagi jiwa para waliwo yang menjadi pembersih bagi dosa dan kesalahanmu. Ketika ia tercemari karena mencuci kotoran para penghuni bumi, ia kembali ke langit menghadap Sang Pelimpah kemurnian. Lalu datang kembali, mengenakan jubah kehormatan. Ia turun membawa pengajaran dari sumber mulia itu tentang kemurnian Allah yang Maha Meliputi. Ia mensucikan tanpa debu. Ia meluruskan arah para pencari kiblat tanpa perlu ditanya. Ia melemah karena bercampur baur dengan manusia. Karena itu ia merindu perjalanan agar disegarkan kembali. Bagai ucapan Rasulullah, wahai Bilal, segarkanlah kami. Wahai Bilal yang merdu suaranya, naiklah ke atas menara dan lantunkan panggilan keberangkatan sebuah perjalanan. Jika sungguh tegak sebuah sholat, melesat jiwa dalam sebuah perjalanan. Karena itu, ketika kembali ia mengucapkan salam, ujaran ini memakai ibarat sebagai perantara. Itu yang diperlukan awam agar dapat mengerti. Tanpa ada yang memperantarai panasnya api, tak ada yang bisa masuk ke dalamnya. Kecuali seekor salamander. Karena engkau bukan seorang Ibrahim. Kamar mandi uap yang panas itu bagaikan seorang utusan bagimu. Dan airlah yang menjadi pemandu untukmu. Kepuasan sepenuhnya berasal dari roh. Tapi manusia yang terbuat dari tanah takkan puas tanpa diperantarai sepotong roti. Rob itu maha indah. Tapi manusia tak mampu memahami keindahan tak terhingga. Tanpa diperantarai indahnya jannah. Jika raga tak lagi menjadi perantara yang menengahi, maka akan dilihatnya rembulan purnama menyala di dadanya, tanpa ditutupi hijab lagi, bagaikan seorang Musa. Kebajikan air menyaksikan bahwa hakikat di dalam dirinya
adalah limpahan rahmat Allah.